tanggal 13. Iya. Rencana presiden udah datang. Masih rencana. Jadi kita, tapi itu sebelumnya itu kita ada event-event, ada kegiatan-kegiatan gitu. Ya, salah satunya nanti ada Pelindo Cup. Oh, Pelindung Usia ya? 11. Oh ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, tadi sudah disebutkan oleh Mas Albert, ya ada dari 13 instansi dan masyarakat yang kami undang. Ya, saya tidak perlu menyebutkan satu persatu. Yang pertama kami sampaikan banyak terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu semuanya, perkenan dari Bapak Ibu semuanya untuk hadir memenuhi undangan kami hari ini di kantor kami PT Jasa Marga Manado Bitung. Yang kedua juga kami mengaturkan salam dan memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa tadi mestinya acara kita mulai jam 9 tapi ada mundur 1 jam karena kami terinfo bahwa di antara Bapak Ibu yang kami undang pada jam tersebut ada acara doa sehingga kami mundur. Namun demikian tidak mengurangi dari hikmat dan esensi dari pertemuan kita hari ini. Semua kita harapkan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan tuntunannya. Amin. Ya. Bapak Ibu semuanya, tadi selama 30 menit ya pada saat kami menunggu ya ada yang luar biasa. Ya, ternyata kita ketemu dengan Bapak Ibu semuanya yang di antara satu dengan yang lain baru bertemu pertama kalinya berada di sini pertemuannya, dan banyak hal yang tadi sudah dibahas menjadi nanti beberapa pertemuan berikutnya yang berkaitan dengan Nataru dan agenda-agenda dari pemerintah yang lain. Luar biasa. Terima kasih. Terkhusus sekali Bapak Ibu semuanya, kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir di hari ini dalam rangka ini, yaitu bersinergi dengan stakeholder ya untuk meningkatkan peran jalan tol Manado Bitung bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ya, sekali lagi kami memang meniatkan diri setelah 2,5 tahun lebih, persisnya kalau terhitung di bulan Februari tahun depan, jalan tol kita ini sudah dibuka secara keseluruhannya selama 3 tahun. Ya, sehingga saat ini sudah 2,5 tahun lebih. Nah, saya teringat setelah saya buka-buka kembali ya sejarahnya bagaimana jalan tol kita ini dulu dibuat Bapak Ibu semuanya. Kemudian apakah tujuan dalam membuat sudah tercapai, itu yang menjadi penasaran kami. Setelah kami buka, oh ini ada tujuan yang sangat bagus dari pemerintah, tapi sekarang kelihatannya kami rasakan kok belum tercapai tujuan tersebut, sehingga kami mengundang Bapak Ibu semuanya, para stakeholder yang hari ini nanti kami harapkan bisa memberikan umpan balik, memberikan masukan, memberikan aspirasi, juga memberikan informasi apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu sekali ditingkatkan. Ya. Kalau kita ingat lagi Bapak Ibu semuanya, jalan tol kita ini dulu diresmikan di bulan Februari tahun 2022. Sekarang kalau 2024 menuju 2025 hampir 3 tahun. Nah, dulu dalam sejarahnya jalan tol ini merupakan inisiasi dari pemerintah. Diawali dari pemerintah provinsi. Kira-kira ini dibahas oleh Pak Gubernur dan jajaran pimpinan pemerintah provinsi di tahun 2010, 14 tahun yang lalu, bahwa di antara Manado Bitung ini perlu ada jalan tol. Kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukan studi kelayakan dan lain-lain, kira-kira dikeluarkan di tahun 2012 studi kelayakannya. Nah, saya membaca-baca lagi sebenarnya apa sih tujuan dari pembuatan jalan tol ini. Ya, kami temukan dengan jelas ada 3 Bapak Ibu semuanya. Tujuan dari pembangunan jalan tol Manado Bitung adalah
Satu, meningkatkan akses stabilitas antar wilayah Sulawesi Utara, antara Manado, Minahasa Utara, Bitung, Tomohon, dan lain-lain. Satu itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengembangan wilayah yang dilalui jalan tol. Jadi mestinya Manado, Minahasa Utara, Tomohon, Bitung lebih berkembang dengan adanya jalan tol ini. Kemudian yang ketiga, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, ada 3 ini. Kemudian saya yang tidak cukup banyak memiliki ilmu untuk ngecek, tapi saya lihat apakah 3-tiganya ini sudah tercapai tujuan dari pemerintah. Ternyata kalau dari saya pribadi, setelah kami buka data-datanya, baru kecil sekali, dan bahkan ada yang nomor 2, nomor 3 belum. Nomor 1, meningkatkan akses stabilitas antar wilayah Sulawesi Utara. Ini kira-kira tercapai, tapi baru sekian persennya. Nah, kemudian timbullah pemikiran kami, Bapak Ibu semuanya. Kami, kalau kita lihat pembangunan jalan tol ini secara keseluruhan, ya, untuk biaya konstruksinya saja kurang lebih sekitar 7 triliun biaya konstruksinya. Biaya pembebasan lahannya kami memperkirakan kira-kira hampir 3 triliun. Jadi boleh disebut keseluruhannya kira-kira kita ini menghabiskan sampai dengan 10 triliun untuk membangun jalan tol ini. Ya, sebagian besar adalah dana dari pemerintah, dana APBN, kemudian pinjaman ya dari luar negeri, dan sebagian kecil diantaranya adalah kami diundang untuk berinvestasi. Gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi, saya melihat ini sudah hampir kira-kira perkiraan kami total hampir 10 triliun. Kemudian 3 hal tadi yang terutama meningkatkan pengembangan wilayah, menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi, ya kita sama-sama bisa melihat kira-kira belum terwujud. Gitu. Nah, karena pemerintah sudah mengeluarkan biaya yang sangat besar, sekarang barangnya terwujud, kemudian belum menciptakan nilai tambah. Itu yang membuat kami yang ditunjuk sebagai pengelola akhirnya tersadar ini harus kita komunikasikan. Kira-kira bagaimana, apa yang perlu dilakukan supaya tujuan tadi tercapai. Sehingga atas dasar hal tersebut kami mengundang Bapak Ibu semuanya yang menjadi stakeholder utama untuk hari ini. Kami undang, kiranya nanti bisa memberikan umpan balik mestinya harus seperti apa supaya tujuan dari pemerintah ini bisa tercapai. Ya, kemudian untuk hal tersebut ada hal-hal yang kecil yang saya melihat mestinya terjadi di sini tapi belum terjadi juga, belum ada juga, sehingga kami mengundang. Tujuannya hari ini saya ingin bertemu, kita ingin bertemu, terus kemudian setelah itu kami akan menindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan lebih detail setelah ada masukan dari Bapak Ibu semuanya. Sebagai contoh, Bapak Ibu semuanya, di sini barangkali masih satu-satunya jalan tol yang dimana para pengguna tol kalau mau berjalan itu harus ngisi dulu di pintu gerbang. Di tempat lain tidak ada. Ya, di sini harus berhenti ngisinya di depan gerbang pintu tol. Nah, tidak ada yang salah Bapak Ibu semuanya. Tapi sebenarnya bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik. Saya mencoba datang ke Indomaret dan Alfamaret. Saya bawa kartu saya, Mas, Mbak, saya mau ngisi. Apa Pak? Untuk bisa masuk tol gimana? Dijawab, tidak bisa Pak, di sini tidak bisa. Nah, hari ini kemudian saya telusuri, kenapa ya tidak bisa? Kelihatannya dugaan saya, kelihatannya tidak ada kerjasama dengan bank. Ya, baik Mandiri, BNI, BCA, BRI, gitu kan. Ya, dan juga, nah, saya melihat kelihatannya ini belum ada kerjasama. Padahal kalau ada kerjasama ini sama-sama menurut saya mempermudah dan menguntungkan. Ya, sebenarnya kalau ada juga yang mengomentari saya, Pak, sudah nggak perlu seperti itu karena sekarang kan sudah ada NFC di HP. Ya, semua orang bisa ngisi. Itu level di atasnya.
Ya, saya di tempat lain biasa ngisinya juga cukup menggunakan handphone. Ya, tapi ternyata belum semua orang mengetahui hal tersebut, sehingga kami sadar diri mestinya ini dilakukan sosialisasi, harus ada sosialisasi dan edukasi. Namun yang kedua, yang kira-kira level paling dasarnya adalah mengisi di depan pintu tol sedapat mungkin. Ini karena nanti kalau semakin tambah arus lalu lintas akan terganggu para pengguna jalan ini, apalagi nyebrang dari seberang harus berjalan lagi. Sehingga harapan kami ada kerjasama nanti antara bank dengan Indomaret, Alfamaret, kemudian para pengguna jalan ini sambil berbelanja kebutuhan di Alfamaret, Indomaret bisa ngisi tol lebih mudah lagi. Level berikutnya lagi kita lakukan sosialisasi dan edukasi untuk bisa mengisi tanpa mampir kemanapun, bahkan sambil jalan pun waktunya kurang dari 30 detik selama itu ada jaringan. Ya. Kami harapkan demikian Bapak Ibu semuanya, sehingga pertemuan hari ini sekali lagi kami mengharapkan aspirasi, umpan balik, juga komentar dari Bapak Ibu semuanya, apakah mana saja yang sudah berjalan baik dan mana saja yang kiranya kami perlu meningkatkan, sehingga PT Jasa Marga Manado Bitung yang ditunjuk oleh pemerintah menjadi pengelola atas investasinya dari pemerintah yang sangat besar ini kira-kira akan betul-betul nanti efektif memberikan membawa pada tujuan dari pemerintah yang 3 hal tadi. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu semuanya, saya mewakili dari PT Jasa Marga Manado Bitung mengucapkan banyak terima kasih dan mohon berkenan ya, kalau nanti apanya yang kira-kira kalau 3 hal tadi bisa ditingkatkan ya, nanti di satu sisi saya akan meminta Pak CM kami untuk memperkenalkan, barangkali ada beberapa yang belum secara detail kira-kira fasilitas apa saja yang dimiliki, kemudian kemudahan apa saja yang disiapkan oleh pihak jalan tol kepada para pengguna jalan. Nanti dari tim kami akan menyampaikan sedikit paparan, dan juga kami sudah mengundang Bu Kanit Lantas Bitung untuk kami nanti mohon izin, mohon berkenan untuk bisa menyampaikan kalau kondisi di luar tol sekarang seperti apa, gitu. Ya. Nah, dari gambaran itu kemudian sekali lagi, kalau pemerintah secara keseluruhan sudah mengeluarkan biaya hampir kira-kira mendekati 10 triliun, kemudian barangnya sudah ada. Saya kalau boleh menyampaikan, kualitas dari jalan tol di Manado Bitung ini sangat bagus Bapak Ibu semuanya kalau kita membandingkan dengan jalan tol yang lain. Nah, namun demikian barangnya sudah ada, sudah keluar biaya besar, namun tujuannya belum tercapai, sehingga hari ini sekali lagi kami bersama Bapak Ibu semuanya sebagai stakeholder ya, kami ingin bersinergi ya, memantik hari ini ketemu ada satu ide, berikutnya kami akan datangi untuk berdiskusi lebih lanjut, kemudian bagaimana ujungnya nanti adalah jalan tol ini akan lebih bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan terima kasih, dan nanti bisa dilanjutkan untuk paparan juga. Setelah paparan nanti Mas Rabit kita persilakan ada waktu untuk Bapak Ibu semuanya menyampaikan ya, di sesi tanya jawab ya, kami persilahkan untuk menyampaikan kira-kira apa yang menjadi kendala ya, dan apa saja kira-kira yang peluangnya untuk kita ini meningkatkan jalan tol ini menjadi lebih bermanfaat. Sekali lagi terima kasih, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dipersilakan kepada mewakili pertama Bapak Fadil selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak
Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi izinkan pada pagi hari ini waktunya berapa menit? Baik ya Pak, 15 menit ya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fajar Wilson Simanjuntak, selaku GM Teknik dan Operasi yang membawahi Divisi Teknik, Operasi dan Pemeliharaan. Jadi izinkan saya menyampaikan overview next. Oke, jadi untuk jaringan jalan tol yang Jasa Marga itu di seluruh Indonesia, Jasa Marga itu hadir ya dengan 36 konsesi. Konsesi ini dengan masa waktu hak konsesi bisa 40 sampai 50 tahun, dan itu boleh next. Ya, jadi total panjang konsesi itu kita 1736, ini tersebar di wilayah Jawa paling banyak hampir 62% dari 1736, dan sisanya itu di wilayah Sumatera Utara. Ini kita juga support untuk Bapak Ibu untuk Trans Sumatera ya. Ini memang di daerah Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, dan juga Jasa Marga belum hadir di Balikpapan kurang lebih sekitar 90 km, dan hadir juga di Bali ini untuk mendukung pariwisata internasional ya. Dan yang terakhir kita juga hadir di Manado Bitung, dan ini sudah seperti yang disampaikan oleh Pak Dirtek tadi, sudah 2 tahun hampir 3 tahun beroperasi full ya, dan satu-satunya merupakan jalan tol yang hadir di Sulawesi Utara. Kita mendukung konektivitas jalan tol, konektivitas antar wilayah di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin bisa close untuk Jasa Marga, Bapak Ibu. Oke, sekilas tentang JMB, itu tanggal pendirian BPJT-nya atau perusahaan itu di 6 Juli ya. Berdomisili di kantor kita ini di kilometer 0, dan hak konsesi kami itu 40 tahun, dan pemegang saham kita itu mayoritas dari Jasa Marga hampir 65%, Wijaya Karya 20%, dan kita juga disupport oleh PTTP Bapak Ibu sekitar 15%. Next. Oke, jadi dari panjang ruas jalan tol kita ya, jadi kita itu panjangnya 39,8 atau detailnya itu 39,775 atau simpelnya itu 40 kilo ya Bapak Ibu. Itu menghubungkan dari Manado, ini gerbang tol Air Madidi. Ini rencana syukur sebenarnya, namun saat ini belum. Lalu yang nomor 3 ini Air Madidi, ini yang bisa ke Likupang, ke daerah perkantoran ya. Lalu di sini gerbang tol Danaudu, lalu yang terakhir gerbang tol Bitung. Jadi kita itu menghubungkan wilayah Manado, Minahasa Usaha Utara, lalu Bitung. Oke, ini gambaran singkat terkait fasilitas apa aja sih di masing-masing gerbang. Jadi untuk gerbang tol Manado ini kita mempunyai untuk entrance ada 3 ya, 1 yang single dan 2 yang multi. Dan fasilitasnya itu ada kantor operasi, tempat top up, dan penjualan uang elektronik ya, dan juga ada control room. Dan ini mengintegrasikan ring road, jalan ring road, dan juga menuju ke bandara dan juga ke arah kota Manado. Next. Dan untuk Air Madidi ini sama Bapak Ibu, fasilitas operasional yang kita miliki, dan ini konektivitasnya adalah dengan Air Madidi, Kupang, Sawangan, dan juga arah Tondano. Untuk area keauditan, ini kalau dari sisi traffic kami ini paling sedikit. Satu hari itu paling cuma 300 ya, Akbar ya. Dari 5.000 transaksi kami rata-rata per hari itu paling banyak Manado. Lalu yang kedua Danaudu ya, Danaudu, Air Madidi, Bitung, dan yang terakhir ini air keauditan. Jadi ini fasilitasnya juga sama ya dibandingkan gerbang-gerbang lain. Kita juga siapkan top up, siapkan elektronik, dan juga ini kita timnya ini ada petugas customer service ya, dan juga security. Next.
Untuk Danau Wudu ini yang connect langsung dengan KEK, kawasan ekonomi khusus industri Bitung, dan juga ini pintu masuk dan pintu keluar rata-rata yang mau ke arah Bitung ya Bapak Ibu, untuk fasilitasnya sama. Next, untuk gerbang tol Bitung ini yang bisa langsung ya di depan peti kemas, dan juga akses langsung ke kota Bitung juga. Oke, dari sisi pelayanan operasional kami ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama layanan transaksi, lalu layanan pemeliharaan, dan layanan lalu lintas. Layanan transaksi ini bagaimana kami memastikan ya layanan transaksi itu tidak ada hambatan ketika top up, dan juga ketika nge-tag. Nah itu kita memastikan bahwa fungsi itu berjalan. Layanan pemeliharaan ini merupakan bagian dari menjaga performa jalan tol. Dalam hal ini misalnya potong rumput, terus perbaikan PJU, lalu perbaikan guardrail, lalu perbaikan marka, dan lain-lain. Layanan lalu lintas ini bagaimana kami harus memastikan ketika Bapak Ibu mengalami kendala ya di jalan tol, nah itu kita siap sesuai SPM maksimum 30 menit harus sampai ke TKP. Bahkan kalau dari data kami beberapa tahun terakhir itu nggak nyampe 15 menit ya Pak Akbar ya. Jadi ini kita sangat jauh sebenarnya dari tolak ukur SPM yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Next. Oke, jadi fasilitas layanan transaksi apa aja sih di gerbang ya khususnya ini? Yang pertama pembelian kartu e-tol. Jadi di setiap gerbang itu kami memastikan ada jual kartu e-tol. Nah ini Pak Akbar selaku manajer memastikan itu setiap hari ketersediaan e-tol dan juga mesin top up. Nah, jadi kami juga di gerbang itu memastikan melakukan top up, bisa transfer gitu ya, bisa tunai, dan juga mesin edisi. Tentu ini bekerja sama dengan mitra dalam hal ini pihak perbankan. Dan di tahun ini Bapak Ibu kami menambah fasilitas baru nih, mobile reader namanya. Jadi mobile reader semacam ini bisa dibantu ya Pak. Barangnya seperti ini ya. Jadi mobile reader ini ketika kami gunakan nanti ya ketika ada antrian di gerbang. Jadi kalau di SPM itu batas antrian itu 10. Kalau dari data-data kami ketika kegiatan keagamaan di Bitung maupun di Bitung itu bisa sampai di atas 10. Nah ini tahun depan kalau ada kegiatan yang harus antriannya panjang, kami akan menggunakan yang namanya mobile reader. Ini sistem jemput bola ya, Pak ya. Di masing-masing gerbang ada satu. Kita nanti petugasnya jemput bola supaya Bapak Ibu yang waktunya mepet gitu ya, atau ada rapat di daerah Bitung, dari mana itu dia terkendala. Nah ini sudah penambahan ada 6 unit ya Pak Akbar di tahun 2024 dan akan kami gunakan tahun 2025. Oke, silakan. Lalu next. Oke, ini sedikit di mana saja yang kita bisa sajikan dengan bantuan video. Jadi tidak hanya di gerbang tol, ya di minimarket terdekat, dan juga sekarang kalau di mana saja untuk parkir ya, untuk eman itu sudah wajib, seperti kayak di bandara itu sudah mewajibkan kita pakai e-money atau kartu elektronik. Jadi sebenarnya tidak harusnya ketika beli itu bisa dipergunakan di mana saja, bisa di minimarket atau perbelanjaan dan lain-lain. Oke, lanjut. Jadi untuk memastikan pelayanan operasional, Bapak Ibu kami juga aktif ya melakukan inspeksi dengan tes uji beban di gerbang. Lalu ini juga pemberian rutin untuk stiker-stiker yang sudah usang kita update, kita perbarui supaya ketika pengguna jalan melihat info tol yang untuk digunakan di jalur ini bisa lebih clear dan next. Ini juga kegiatan kami bagaimana mengupayakan apabila ada kebakaran ya di gerbang tol, dan kami siapkan apar. Jadi selalu kami inspeksi mana expired atau yang hendak expired untuk segera diganti. Oke, dari sisi layanan lintas, tadi kita dari layanan transaksi yang pertama, nah yang kedua layanan lintas Bapak Ibu. Jadi untuk mendukung operasional jalan tol, dan salah satu
untuk memenuhi SPM ya. Jadi setiap jalan tol di Indonesia itu kita guidance-nya jelas. SPM namanya dari Kementerian PUPR, itu Permen nomor 16 tahun 2014 ya. Jadi kita itu ada 3 unit MCS atau Mobile Customer Service. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di jalur ada lihat mobil Hilux ya seperti ini, nah itu kami beroperasional 24 jam atau 3 shift. Jadi ketika ada kendala misalnya di daerah sini ya, jam 2 atau jam 3 pagi, itu kami pastikan tim MCS ini pasti muter. Nah, yang kedua kami juga memiliki layanan ambulans. Nah ini manakala ketika ada kecelakaan butuh ambulans, kita juga sudah siap. Nah ini dilengkapi dengan peralatan yang lengkap, terus timnya juga sudah ahli, dan kami juga sebenarnya tidak terbatas dengan satu unit ini. Kami juga sudah berkoordinasi atau ber-MOU ya Pak Akbar ya, dengan 2 rumah sakit Bapak Ibu, satu di daerah Bitung itu rumah sakit Nembo, lalu daerah Minit itu rumah sakit Sentra Medika. Jadi selain ada yang satu yang pasti di jalan tol, kita juga sudah siap standby dengan 2 rumah sakit. Lalu kita ada juga rescue ini untuk keadaan manakala ada terjepit di jalan tol, kecelakaan, sehingga kita ada tim rescue juga. Ini biasanya juga orangnya spek khusus dengan keahlian tertentu. Dan kami untuk mengamankan Kamtibnas ya di jalan tol, kita juga disupport oleh bapak-bapak dari Polda Sulut yaitu PJR. Dan untuk kebutuhan kalau mogok ya, kita ada juga kendaraan derek yang ada 3 unit, dan juga kita juga sudah ada MOU ya berkoordinasi dengan kalau yang kontainer yang butuh kren yang besar, kita juga sudah ada MOU dengan mitra-mitra terkait. Next. Oke, ini merupakan fasilitas-fasilitas yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, dan juga kami selalu bermitra dengan kepolisian untuk pengamanan Kamtib. Next. Oke, jadi untuk Nataru, karena kita momennya Nataru, ini kami akan siapkan 3 ya posko nanti. Yang pertama di daerah Manado, Lampung dan Bitung untuk memantau pelayanan lalu lintas khususnya yang masuk atau keluar dari jalan tol. Next. Oke, ini fasilitas keamanan yang kami selalu berkolaborasi dengan Polres Bitung dan Bedo dalam hal ini untuk memastikan bahwa kenyamanan dan keamanan Bapak Ibu ketika menggunakan jalan tol itu terjaga. Jadi juga kami melakukan sosialisasi sebenarnya di daerah terpas ya, untuk melakukan mitigasi ada gangguan pelanggan. Next. Oke, next. Oke, jadi Bapak Ibu kami juga ada namanya sentra komunikasi, lokasinya di kantor Manado. Jadi setiap jalan tol kita itu ada yang namanya CCTV. Ada di jalur itu ada 45, yang di PPTJ itu ada 8. Jadi ketika Bapak Ibu lewat misalnya kilometer 14 itu pasti ada CCTV untuk memantau ya. Selain tadi kendaraan operasional yang mengobservasi, itu juga dipantau oleh CCTV manakala ada gangguan di jalur. Next. Oke, dari sisi layanan informasi jalan tol, mungkin pertanyaannya kalau misalnya ada kendala di jalur gitu ya, mungkin sudah ada yang tahu atau ada yang belum. Jadi kami juga sekaligus menginformasikan Bapak Ibu bisa mengakses telepon yang namanya 14080. Jadi sangat mudah ya, 14080. Jadi itu langsung cepat ya, akan dikirim tim khususnya Mobile Customer Service ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada Bapak Ibu. Dan dari sisi teknologi komunikasi juga kami ada akun Instagram ya, official Jasa Marga. Lalu untuk di daerah Manado atau wilayah Sulawesi Utara, kami akun Instagramnya JM Manado gitu. Atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang follow akun Instagram JMB, atau mungkin malu-malu ya. Jadi harapannya ini mohon nanti Bapak Ibu boleh follow ya akun ini.
Dan bisa juga disampaikan sebenarnya aspirasi agar misalnya ada keluhan ketika menggunakan jalan tol. Next. Oke, yang selanjutnya ini trafo ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Albert tadi, kita itu ada aplikasi namanya Travoy atau Travel with Comfort and Joy. Jadi ini terintegrasi yang pertama bisa ngecek tarif. Ya kadang-kadang kita mau masuk Manado gitu ya, mau pulang Bitung, saldo itu misalnya 40, terus kita lupa Manado Bitung itu tarifnya berapa sih? Nah itu bisa dicek di sini Pak. Sebenarnya gampangnya di Google sih ya, di Google. Cuman lebih pasti kita tinggal masukin entrance Manado, exit Manado, dia akan kasih tahu golongan 1 itu 44.000. Jadi sebelum masuk tol kita udah tahu tarifnya itu berapa sih untuk sampai dari Manado sampai Bitung. Terus yang kedua bisa juga di sini top up. Jadi kalau misalnya NFC-nya misalnya dari Livin Mandiri gitu ya, kesulitan, dan kita ada fasilitas top up. Jadi sebelum masuk gerbang, ini kita juga bisa top up di sini, Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada informasi CCTV. Nah, jadi CCTV-nya bukan cuma di Manado, bisa di seluruh Indonesia yang Jasa Marga Group ya. Misalnya bisa di Bali, bisa di misalnya dari Jakarta mau ke Bandung, ketika misalnya ada macet atau kegiatan di gerbang-gerbang tertentu, nah itu bisa Bapak Ibu tahu bahwa di sini ada potensi macet dari pemantauan CCTV. Jadi ini sudah terintegrasi dan ini sudah dari tahun 2019 ya. 2019 Bapak Ibu bisa akses, bisa download di Play Store maupun App Store. Oke, dari sisi pelayanan tadi pertama transaksi sudah, layanan lalu lintas sudah, dan ini terakhir pemeliharaan. Jadi kami itu memiliki kewajiban memenuhi ketentuan ya dari Kementerian PUPR terkait SPM, yaitu harus potong rumput, harus PJU, memastikan PJU 100%, lalu guardrailnya itu kondisinya bagus, dan juga marka untuk guidance dari Bapak Ibu ketika menggunakan jalur. Next. Jadi merupakan dokumentasi ya kegiatan-kegiatan kami yang rutin. Misalnya potong rumput itu bisa sebulan 2 kali, dan pemeliharaan drainase juga. Next. Ini pemeliharaan saluran. Ini kami rutin melakukan pemeliharaan saluran di sepanjang jalan tol. Next. Nah ini salah satu foto dokumentasi juga pemeliharaan rutin. Next. Nah ini pemeliharaan yang penerangan jalan umum ya, PJU yang rutin kami lakukan. Nah ini merupakan penggantian intersection guardrail dari tipe yang lama atau fixed menjadi yang terbaru untuk mengurangi namanya fatality kalau misalnya ada kecelakaan. Jadi ini kami juga berkomitmen untuk dari si aspek keselamatan dari pengguna jalan tol itu tetap kita jaga. Kita kalau malam ini reflektif Bapak Ibu bisa memantulkan cahaya, memantulkan warna kuning sama warna kuning sih yang kelihatan. Oke, dari sisi yang lain juga kita rutin melakukan namanya pemeliharaan marka dan pemeliharaan expansion joint di jembatan-jembatan. Ini merupakan pemeliharaan dari pagar panel ya, supaya tidak ada masyarakat atau hewan yang masuk ke jalan tol. Next. Lalu kami juga untuk meningkatkan estetika dari tahun 2023 itu kita sudah menanam 6.663 pohon ya, atau tanaman ya, dari Bougainville Khalifa. Nah ini tersebar di akses Manado maupun di Main Road. Next. Dan juga kami ini mendapatkan support ya dari SMI. Nah, ini gratis Bapak Ibu. Kami kemarin disupport dari SMI 1.600 pohon untuk menanam tanaman seperti ini ya. Ada terumbu besi, ketapang dan lain-lain. Nah, ini seremoninya kemarin di rest area. Ini sebagai bentuk juga komitmen BUMN dalam hal ini untuk mendukung environment ya, bagian dari ESG. Jadi kita support, kita 0 rupiah ini mendapatkan support dari teman-teman atau Bapak Ibu dari SMI. Next. Oke, jadi di penghujung paparan ini kami izinkan menyampaikan tips ya agar selamat
dalam berkendara di jalan tol, karena memang kami harus memastikan bahwa berkeselamatan itu merupakan faktor utama dari Bapak Ibu ketika menggunakan jalan. Yang pertama, memastikan bahwa kondisi kendaraan dalam keadaan baik, mesinnya baik, BBM-nya cukup, kondisi ban, lalu mematuhi batas minimal dan maksimal kecepatan saat berkendara. Jadi untuk di jalan tol kita itu maksimum 80, cuman kadang-kadang mungkin kalau itu 80 kayaknya nggak terasa gitu ya. Jadi tancap gas sampai 100 sampai 120, ini kalau bisa jangan. Jadi dengan kecepatan 80 pun respon time kita sebenarnya ya 30 sampai 40 menit itu nyampe gitu, dari mana seperti itu. Jadi mohon untuk mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan tol. Juga di misalnya ketika menyelip itu mungkin truk jangan dari kiri gitu ya, jangan malah dari kiri, tolong dipastikan menyelip dari kanan. Lalu jarak aman dan kendaraan di depan berdasarkan kecepatan juga dijaga. Pastikan pengemudi dalam kondisi fit saat berkendara, tetap fokus ya dan berkonsentrasi penuh dalam saat berkendara. Dan juga ini memastikan Bapak Ibu menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Nah ini kami juga sudah menyiapkan rest area, itu resmi dari 15 Desember 2023 kita sudah buka 2 rest area, satu di kilometer 17 Ambon dari mengarah Bitung, dan sebaliknya di kilometer 3. Jadi kalau misalnya ngantuk gitu ya, perjalanan dari Amurang gitu ya, Amurang mau ke Bitung ngantuk, terus boleh istirahat semuanya Bapak Ibu di rest area kita dengan fasilitas IPC ya, IPC ini fasilitas standar. Lalu pahami rute tol dengan baik. Nah ini rasa-rasanya sudah sangat paham ya terkait rute, dan juga ini memerhatikan update informasi lalu lintas. Manakala Bapak Ibu ke Jawa, itu kita juga update terkait pekerjaannya atau gangguan lalu lintas menggunakan aplikasi Travoy. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait overview Jalan Tol Manado Bitung, fasilitas yang kami gunakan, terus effort yang sudah kami laksanakan dalam kurun setahun 2 tahun ini. Semoga menjadi insight baru ya, informasi baru buat Bapak Ibu pengguna jalan tol. Mungkin saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Damai di hati. Selamat pagi menjelang siang kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu tamu undangan yang boleh hadir pada kesempatan acara yang sangat baik pada pagi hari menjelang siang hari ini, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena atas perkenannya lah sehingga pada pagi yang indah ini kita boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat diberkati. Dan juga mohon izin sebelum saya memperkenalkan nama, permohonan maaf dari Bapak Kasat Lantas yang semestinya beliau harus hadir dalam acara yang sangat baik ini, namun karena situasi kami sementara melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada yang saat ini masih tetap berlangsung, beliau memberikan mandat untuk saya boleh berkenan hadir mengikuti acara yang baik ini. Permohonan maaf dari beliau yang sangat besar buat kegiatan yang ada di tol ini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memperkenalkan nama saya Ibtu Jenny Manoimba. Tugas dan jabatan saya sebagai Kanit Kamsel Tiga Lantas di Satuan Lalu Lintas Polres Bitung. Tempat tinggal saya di Kota Bitung, tepatnya di Kelurahan Girian Atas, di Golongan 3. Saya sudah bersuami, kemudian punya anak 2. Anak yang pertama bekerja di rumah sakit sebagai dokter muda. Kemudian yang kedua sama seperti saya juga seragam sebagai sebuah anggota Polri. Mungkin nanti sambil berjalan, mohon izin Bapak Ibu apabila ketemu saya di jalan boleh tegur sapa kami.
saya. Itu perkenalan singkat kami. Baik, saat ini saya akan memberikan sedikit materi tentang lalu lintas secara umum. Dan permohonan maaf saya tidak menggunakan slide karena waktu yang begitu mepet. Jadi mungkin saya hanya bisa menyampaikan secara umum apa itu lalu lintas. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa kami bekerja berdasarkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membidangi bidang lalu lintas tentunya berpayung hukum di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, atau mungkin ada yang lupa. Di sini kami akan menyampaikan tentang apa itu lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 lalu lintas angkutan jalan. Ya, itu diatur tentang lalu lintas, yaitu satu pergerakan ya, gerak kendaraan orang di ruang lalu lintas. Kemudian lalu lintas menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai penghubung antara sebuah tempat dengan tempat yang lain. Seperti yang tadi yang disampaikan ya, ini berkaitan dengan pemberi materi yang pertama, seperti adanya jalan tol. Ya, itu menghubungkan ya. Ketika kita mau pergi ke satu wilayah, ya contoh dari Bitung mau ke Manado, dari Bitung mau ke Minahasa, nah kita boleh menggunakan jalan tol. Nah, itu namanya lalu lintas. Kemudian ruang lalu lintas jalan. Apa itu ruang lalu lintas jalan? Yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak kendaraan atau orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Nah, berkaitan kita tidak melihat dulu untuk di jalan utama, karena materi kita atau kegiatan kita ini berfokus kepada jalan tol ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat di jalan tol ini ada sarana dan prasarana yang tadi sempat disampaikan juga. Kalau kita membawa kendaraan, kita tetap melihat ada rambu-rambu di sana. Kecepatan kendaraan ya, ada kecepatan 60, 80. Tetapi terkadang ya para pengemudi ya karena terlalu asik ya di jalan tol ini, mungkin ya kalau kita lihat jalan tol ini Bitung Manado kendaraan yang tidak sebanding dengan di kota-kota besar. Jadi asik membawa, apalagi mendengar musik, tidak terasa kecepatan itu makin bertambah. Nah, itu perlu harus kita perhatikan. Ada rambu-rambu yang terpasang di sepanjang area jalan tol. Kemudian yang berikut, arus lalu lintas atau traffic flow adalah jumlah kendaraan yang melintas di suatu titik. Ada penggal jalan tertentu pada titik netral waktu tentu dan diukur dalam situasi kendaraan bersatukan dengan waktu yang ditentukan. Nah Bapak Ibu, manfaat pengelolaan lalu lintas yang pertama mengurangi kemacetan dengan pengelolaan lalu lintas yang baik. Arus kendaraan bisa diatur sehingga mengurangi kemacetan di jalan raya. Nah perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dengan adanya jalan tol ini membantu kami ya, khususnya di bidang lalu lintas itu mengurangi kemacetan. Karena kita tahu bersama bahwa menghubungkan yang paling terdekat itu adalah Bitung dan Minahasa Utara. Nah, apalagi ada event-event kegiatan yang besar, itu sangat membantu kami di bidang lalu lintas. Karena arus lalu lintas ya bisa kami alihkan untuk menggunakan jalan tol sehingga mengurangi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas di jalan-jalan utama. Kemudian yang kedua, meningkatkan keselamatan pengelolaan lalu lintas. Angkutan efektif dapat mengurangi risiko kecelakaan, dapat dikurangi risiko kecelakaan dengan menyediakan rambu-rambu yang jelas, pengawasan kecepatan dan jalan yang dilewati. Nah, kalau apabila kita tahu bersama bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas itu diawali dengan pelanggaran.
Nah, terkadang kalau kita mau bepergian, kalau kita tidak mengatur waktu yang tepat atau yang baik, pasti kita diburu atau kita terburu-buru. Nah, di sini bisa mengalami yang namanya fatalitas kecelakaan. Selanjutnya, mengurangi polusi udara, mengelola lalu lintas dengan baik dapat mengurangi emisi kendaraan yang berkelebihan sehingga mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas udara. Nah, perlu kami sampaikan juga untuk poin ini kepada Bapak Ibu bahwa kami di bidang lalu lintas juga selalu bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Ya, untuk setiap saat kami juga mendatangi untuk Dinas Perhubungan mengecek fungsi kendaraan tersebut, karena kita tahu bersama ya Bitung masih ada transportasi dengan menggunakan kendaraan bus. Kami juga melakukan pengecekan ya kendaraan tersebut maupun para pengemudi. Selanjutnya untuk kegiatan maksudnya kalau kita menggunakan tol itu mendukung pertumbuhan ekonomi sistem lalu lintas yang efisien ya. Salah satu yang disampaikan oleh Bapak dari yang pertama tadi ya, karena salah satu tol ini juga meningkatkan ya perekonomian kita, sehingga fasilitas yang ada yang sudah disiapkan mari sama-sama orang bisa gunakan. Baik, perlu kita ketahui bahwa permasalahan lalu lintas yang sering terjadi ya, apabila tidak kita kelola dengan baik, bisa terjadi kemacetan, bisa terjadi pelanggaran, bahkan lebih-lebihnya bisa terjadi kecelakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yang pertama yaitu mari kita wujudkan dan memelihara Kamsel Tipcar Lantas. Kemudian melakukan segala sesuatu yang berdampak kepada para pengguna jalan yang lain ketika kita beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan kendaraan. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa lalu lintas merupakan urat nadi keselamatan. Kenapa disampaikan merupakan urat nadi keselamatan? Karena setiap hari ya, saya, Bapak Ibu sekalian pasti melakukan aktivitas di luar rumah dan pasti menggunakan kendaraan. Yang perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kebetulan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kanit Kamsel Tipcar Lantas, kami selalu melakukan edukasi atau melakukan himbauan-himbauan kepada para pengguna jalan, terlebih bagi para pengemudi baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan perlu kami sampaikan pada saat ini ya, untuk tingkat kecelakaan di Kota Bitung itu memang sangat tinggi ya. Pada tahun 2023 tahun kemarin itu kecelakaan didominan oleh kendaraan yang berbeda besar. Itu dalam sebulan ada 3 kali ya, mengakibatkan korban meninggal dunia. Nah, kenapa sampai bisa terjadi kecelakaan lalu lintas? Karena itu mungkin ya waktu itu, ini saya sekedar menceritakan sedikit kepada Bapak Ibu, waktu itu adalah faktor juga faktor jalan karena waktu itu selesai hujan dan juga faktor pengendara itu sendiri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas itu adalah faktor manusia, faktor jalan, faktor cuaca. Jadi tugas saya sebagai Kanit Kamsel Tipcar Lantas, apabila kita melihat situasi kondisi yang ada di Kota Bitung, ya, tugas saya selalu menyampaikan himbauan, baik itu secara umum dengan menggunakan kendaraan maupun kami mendatangi instansi maupun organisasi-organisasi, dalam hal ini mungkin di tempat pangkalan ojek maupun pernah kami datangi di Pertamina ya. Mereka membutuhkan kami untuk menyampaikan sosialisasi tentang keselamatan dalam berlalu lintas. Nah, kejadian yang terjadi waktu itu di
depan gereja Katolik yang mengakibatkan pasangan suami istri meninggal. Itu pertama adalah cuaca hujan, dan pada saat itu juga faktor manusia dengan kecepatan melebihi sehingga kendaraan tronton tidak melihat lagi akibat melambung, akhirnya tergilas, tersentuh dengan digilas sama kendaraan yang bertenaga besar. Perlu diketahui bagi kita semua, Bapak Ibu, di sini pentingnya dalam berlalu lintas kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita, apalagi Bapak Ibu mungkin yang menggunakan sopir, ya, melewati baik itu jalan utama maupun jalan tol, agar kita selalu melihat seperti yang disampaikan tadi oleh Perdana Menteri. Yang pertama, melihat dulu kondisi kendaraan kita. Kita pergi, kita harus memeriksa terlebih dahulu kelengkapan kendaraan kita, ya, seperti rem, lampu sen, dan lain sebagainya. Yang kedua, kondisi pengendara itu sendiri. Karena perlu diketahui juga pada tahun 2023 atau 2022 itu kemarin terjadi kecelakaan lalu lintas di tol mau keluar ke tol Bitung. Ya, itu faktor adalah faktor manusia sendiri, karena yang mengendarai kendaraan posisi sudah dalam keadaan ngantuk. Dan perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu, memang faktor penyebab kecelakaan itu biasanya itu didominasi oleh faktor manusia. Pada minggu kemarin kami sementara melaksanakan kegiatan apel, tiba-tiba salah satu sopir dari arah Manado arah itu menuju ke Manado, karena saking ngantuk dia sudah mengambil jalur sebelah sehingga menabrak kendaraan yang sementara parkir. Dan pada saat itu rekan kami sementara melakukan kegiatan penindakan hukum, yang syukur hanya karena ada kendaraan yang ada di samping sehingga dia menabrak dulu kendaraan, impasnya kena ke teman kami. Puji Tuhan tidak apa-apa. Itu kami bilang faktor kelalaian biasanya tuh ada di pengemudi itu. Kalau faktor jalan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau untuk Kota Bitung, ketika ada jalan yang berlubang, kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak PUPR. Karena di Kota Bitung untuk lalu lintas bersama dengan stakeholder lainnya kami selalu melakukan kerjasama sehingga lalu lintas yang ada di Kota Bitung dapat berjalan dengan baik, kebutuhan masyarakat yang menggunakan jalan bisa terselamatkan. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Itu 1 jam 15 sampai 20 menit. Jadi ada deviasi sebenarnya hampir setengah jam sampai 40 menit Pak dari waktu tempuh. Nah, kami juga melakukan analisa sebenarnya Pak, based on data ya. Jadi kalau misalnya kemarin kita menggunakan Avanza ya Pak, contoh golongan 1, untuk dari tol itu BBM yang dikonsumsi kurang lebih sekitar 3 liter sampai dari Manado gitu. Berarti 3 liter menggunakan pertalite 30.000 ya. Terus dari jalan non tol baik SB maupun UBI itu hampir 7 liter ya rata-ratanya, berarti 70.000 ya, 70.000. Nah, dari sisi tarif sebenarnya Pak, kami kan tarif Manado Bitung itu sebenarnya 44.000. Tadi BBM yang digunakan 30.000 tambah 44 berarti 74 ya. 74, terus BBM yang digunakan dari jalan non tol itu sekitar 60.000, berarti sebenarnya hanya deviasi 14.000 yang dikeluarkan oleh pengguna jalan Pak. 14.000 ini menurut kami dengan waktu tempuh yang bisa cepat pasti ya. Tadi setengah jam selisihnya, setengah jam sampai 40 menit itu pasti Pak. Karena jalan tol itu kan jalan bebas hambatan ya. Gak boleh sebenarnya itu ada hambatan tiba-tiba berhenti di kilometer 14 itu nggak boleh. Bahkan kami kalau bekerja gitu ya, nggak boleh tutup jalan Pak. Itu ditegur sama Kementerian PUPR. Kita itu harus melakukan yang namanya rekayasa lalu lintas. Kenapa? Supaya memastikan yang tadi 30 sampai 40 menit itu nyampe di Bitung.
Jadi itu rasa-rasanya yang manfaat, yang salah satu manfaat ya yang bisa didapatkan pengguna jalan hanya bayar kurang lebih 14.000. Terus fasilitas kita juga lengkap ya, keamanan, kenyamanan itu kami pastikan Pak. CCTV ada, terus PJR untuk Kamtimas itu ada, terus CCTV pelayanan ambulans dan lain-lain seperti yang kami sampaikan tadi itu juga lengkap. Jadi rasanya worth it Pak. Kita bayar 14.000 dengan fasilitas yang ada dan waktu tunggu yang pasti ya. Kalau dari nonton kan belum tentu, bisa jadi ada macet, misalnya gitu ada pasar macet, kita mau buru-buru itu belum tentu. Jadi itu Pak yang bisa saya sampaikan terkait manfaat yang bisa didapatkan ketika menggunakan jalan tol. Oke, yang kedua untuk meningkatkan pengunjung bagaimana dengan dipermurah harganya ya. Nah ini merupakan memang masukan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dirtek nanti, masukan dari semua stakeholder, baik itu dari teman-teman yang kendaraan golongan berat juga. Tapi yang jelas ini kami pastikan nanti ada aspirasi ini kami catat dan kita akan bisa diskusi lebih lanjut ya. Karena ini kalau tarif itu memang keterkaitan ada aturan yang harus kami diskusikan dengan juga atau kami libatkan dengan Kementerian PUPR. Mungkin ada tambahan dari Pak Dirtek Pak. Baik, terima kasih Pak Kris. Tadi ada beberapa pertanyaan yang barusan disampaikan terkait tarif. Ya, mudah-mudahan mungkin sama ya, di benak Bapak Ibu yang lain kira-kira. Apakah sama Bapak Ibu yang lain? Ya, banyak kesamaan ya. Isunya jadi tarif ya. Ini terima kasih sekali. Makanya kami bertemu ini nanti kalau ini menjadi sebuah isu yang menghambat dari peningkatan penggunaan jalan tol tadi. Ya, menurut kami aspirasi ini harus kami tangkap dan kami bawa untuk diselesaikan, kira-kira gitu. Ya, kalau yang jelas sebenarnya seperti disampaikan Mas Pander tadi, tarif itu yang menentukan bukan kami, pemerintah. Tapi menurut kami, kalau ini memang aspirasi dan investasi yang sudah segitu besar, tapi tidak digunakan, ya kami bisa, menurut kami harus mendorong, memfasilitasi usulan Bapak Ibu semuanya diusulkan ke pemerintah, gitu, untuk disesuaikan. Ya. Di sisi lain tadi yang disampaikan oleh Mas Bender, pernah kita lakukan observasi langsung, diulang-ulang Bapak Ibu semuanya. Jadi saat ini kan kira-kira kalau kalimat umum gini, kalimat umum untuk kendaraan yang golongan 1 atau kendaraan kecil, ya kalimat umumnya saya kalau tidak lewat tol itu tidak perlu kehilangan uang 44.000. Tapi kalau saya lewat tol saya harus membayar 44.000. Itu kalimat yang umum. Tidak salah, memang kenyataannya demikian. Namun coba kita lakukan observasi, teman-teman saya minta pakai mobil ya Avanza berulang-ulang Bapak Ibu semua, sehingga tadi bisa dirata-rata berapa sebenarnya dari sisi waktu. Ternyata ketahuan kurang lebih 30 sampai 40 menit kalau lewat tol lebih cepat. Yang kedua, konsumsi BBM-nya. Nah saat ini yang kita sampaikan bahwa saya harus membayar 44.000 itu dalam artian tidak mempertimbangkan keborosan BBM pada saat lewat motor, akibat macet, akibat pelan, dan lain-lain. Nah, sehingga kira-kira salah satu itu. Yang kedua, yang sebenarnya menjadi yang isu yang pertama adalah sebelum itu isu masalah keamanan, ya keselamatan. Ya, tadi disampaikan oleh Mas Pander juga Bu Kandit bahwa ada upaya untuk lebih menjamin keselamatan. Ya, ini sangat tinggi dibanding antara jalan tol dengan bukan jalan tol. Bahkan saya kemarin diingatkan kembali oleh stafnya Pak CM Pelindo pada saat kita ketemu, pernah satu kejadian saya tadinya tidak kenal pada saat kami
olahraga bareng di satu tempat di Manado sini. Akhirnya kami berkenalan dan tukar nomor WA gitu. Selesai. Ternyata malamnya jam 10 malam saya di bel karena sudah ada namanya, saya angkat gitu. Terus di bel, Pak, ya saya tadi ingat bahwa Pak Tan dari pihak jalan tol. Ya Pak, gimana Pak? Ini kendaraan saya mau terbakar Pak, radiatornya panas dan saya berhenti di jalan tol gitu. Oh iya Pak, saya bel timnya Pak Akbar ini untuk segera menghubungi dan dihubungi. Akhirnya dihubungi, ketemu bahwa lokasinya di dekat air Madidi. Akhirnya setelah itu saya hanya cek, Pak, tim saya apakah sudah menunggu? Sudah Pak, katanya mau dikirim derek ke sini, mobil derek. Udah. Setelah itu saya rasa pasti sudah ditangani semua. Jam 12 malam saya dibel lagi, Pak, terima kasih, mobil kami sudah diantar mobil derek sampai di rumah. Oh ya Pak, itu memang pelayanan dari jalan tol. Nah, salah satunya kira-kira demikian Pak Kris. Ya, kalau misalnya kejadian itu di luar jalan tol perlu waktu yang lebih lama kira-kira untuk dapat bantuan, dan itu kita berikan bantuan yang memang itu fasilitas yang disiapkan jalan tol. Kalau ada masalah dibantu sampai di ujung pintu keluar. Nah, kebetulan kalau aturannya sebenarnya ujung pintu keluar yang terdekat. Tapi saat itu karena ini jalan tol ini tidak panjang, sehingga tim kami bersedia untuk mengantar sampai di Bitung. Gitu. Jadi benefitnya Pak, satu isu keselamatan. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan betul, sebenarnya tadi bukan 44.000, tapi kurang lebih sebenarnya 14.000. Ya. Karena yang menyampaikan bahwa itu saya harus kehilangan uang 44.000 kalau saya lewat tol, itu artinya tidak mempertimbangkan bahwa terlambat kurang lebih 30 sampai 40 menit lagi BBM-nya tidak dihitung. Nah, teman-teman tak minta untuk menghitung betul gitu ya. Ini Pak yang nanti barangkali termasuk kita pertimbangkan, kita hitung untuk kendaraan besar. Ya, namun demikian tadi masukannya sangat berarti Pak. Saya terima kasih sekali. Ini artinya kami akan mencoba untuk memfasilitasi ini sehingga barangkali bentuknya apapun. Kalau diturunkan kira-kira susah, tapi mungkin bentuknya nanti apa yang setelah forum ini, dan kami perlu kira-kira diskusi lebih lanjut kepada Pak Kris juga bapak-bapak yang lain untuk kita mendapatkan. Kalau saya ditanya misalnya Pak, harga segitu kemahalan terus harganya berapa? Kalau saya sendiri yang nanti memfasilitasi, mengusulkan tidak bisa menjawab kenana gitu. Untuk kendaraan kecil mestinya berapa, kendaraan besar pasnya berapa? Untuk info demikian kami perlu kira-kira diskusi lebih lanjut dengan Bapak yang punya pengalaman gitu Pak. Kemudian kalau berikutnya pertanyaan disampaikan ke Bu Kanit, silakan Bu Kanit. Pertanyaan yang bagus itu dari Bapak Kris, ada 2 pertanyaan. Apakah sudah melakukan sosialisasi kepada pengemudi, lebih khusus yang menggunakan kendaraan pribadi ya Pak? Ini pertanyaannya luar biasa. Mungkin nanti ke depan kami akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak pengetol sehingga bersama-sama dengan kami dari unit Kamsel Pitcher Lantas, karena ini merupakan salah satu membantu tugas kami di jalan mengurangi kemacetan. Karena sudah ada fasilitas jalan tol, mungkin nanti seperti tadi soal biaya mungkin nanti bisa disampaikan. Karena kalau saya pikir tadi juga betul apa yang disampaikan oleh Bapak, terkadang pengguna jalan itu memikirkan begini, daripada kita dari Bitung mau ke Manado kita mengeluarkan uang hampir 30.000. Kalau kita mengikuti akses jalan di depan, pertama itu mengurangi BBM ya Pak. Yang kedua, kita bisa sampai di tempat tujuan dengan waktu yang begitu singkat. Kemudian tidak ada halangan. Ya, itu kami akan memberikan masukan juga kepada pimpinan kami Bapak Kasat Lantas ke depan mungkin bersama-sama dengan kami. Dan kebetulan itu adalah bidang saya.
suka menyampaikan sosialisasi, dan selama ini kami menyampaikan sosialisasi keterkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas. Ini salah satu materi yang bagus juga, sehingga masyarakat yang ada di Kota Bitung, pengguna jalan dalam hal ini mengendarai kendaraan roda 4 ya, karena roda 2 tidak bisa masuk tol. Mereka bisa memahami betapa pentingnya fasilitas tol yang sudah dibuat oleh pemerintah ini kalau kita tidak gunakan. Nah, seperti itu mungkin Bapak? Iya, betul. Kemudian yang kedua, mengenai kendaraan-kendaraan yang bertonase besar. Mungkin hadir juga ya Bapak, mungkin ada perwakilan dari AFI-IPA. Kami juga sering melakukan koordinasi Pak, dan sudah kami pernah rapatkan karena juga mengurangi kemacetan dan juga mengurangi jangan sampai terjadi fatalitas, terjadi kecelakaan. Karena kita tahu bersama di Kota Bitung hanya 2 alternatif jalan utama dengan jalan 46. Nah, ketika kendaraan-kendaraan bertonase besar ini kalau masuk jalan tol itu mungkin pasti mengurangi juga yang namanya kemacetan. Karena untuk Kota Bitung saat ini terjadi kepadatan itu di area Girian. Karena di sana terdapat itu pasar, kemudian pertokoan dan sekolah. Itu membantu kami juga. Nah, kemudian yang disampaikan Bapak juga, tadinya ada jam-jam tertentu untuk kendaraan-kendaraan yang bertonase besar itu melewati. Memang betul juga Pak. Nah, nanti kami juga akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak perusahaan yang mempunyai kendaraan yang bertonase besar Pak, untuk sama-sama sehingga kelancaran arus lalu lintas yang ada di Kota Bitung bisa lancar, dan juga bukan hanya di Kota Bitung, pasti berdampak juga di wilayah seperti Minun dan Manado. Kalau terjadi penumpukan di jalan utama, mereka tidak menggunakan fasilitas jalan tol, otomatis imbasnya ada di polres-polres terdekat seperti itu. Jadi perlu diketahui juga pertanyaan dari Bapak ini dan saran kami sudah lakukan. Seperti kalau ada event-event besar ya, kami selalu berkoordinasi dengan pihak APIPA untuk kendaraan-kendaraan yang bertonase besar, jam-jam tertentu kalau boleh mengikuti jalan tol. Dan itu juga dilakukan Pak, sehingga mengurangi dampak dari kemacetan di jalan utama. Mungkin itu saja Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Partner, Pak Tam, dan Bu Ibtu kami telah menjawab. Kita lanjut ke penanya kedua dari Terima kasih Pak Kadis Bitung. Ya, tadi mohon maaf apabila ditemukan ini langsung masukan yang sangat berarti bagi kami dan bagi tim kami itu. Kalau laporannya selalu siap Pak, selalu ada. Ya, tapi ternyata ada laporan dari pengguna bahwa pernah tidak ada gitu. Jadi, nanti akan kami jadi masukan bagi kami, akan kami cek lagi dan kami pastikan. Mestinya kartu selalu ada, terutama untuk orang yang tiba-tiba masuk tapi belum siap kartu. Kemudian yang kedua, saldo untuk pengisian e-tolnya harus siap. Sekali lagi terima kasih Pak Kadisub, ini informasi valid yang memang sangat kami harapkan kalau ada. Dan kemudian yang kedua, nanti terima kasih atas masukan dan ide-idenya Pak, termasuk tadi mungkin diskon khusus di hari Sabtu dan lain-lain. Ini ya, saya sangat senang dengan ada ide-ide ini untuk apa namanya, betul-betul kira-kira dua sisi kira-kira yang sama-sama diuntungkan. Pengguna jalan juga merasa manfaatnya diuntungkan. Kemudian kami yang pengelola juga merasa manfaatnya, gitu, bahwa investasinya menjadi ada masukan gitu. Dua-duanya, terima kasih sekali Pak Kadisub, dan mohon izin nanti ide-ide yang seperti ini setelah pertemuan ini barangkali kami akan menindaklanjuti untuk menggali, mendapatkan info lebih lanjut ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih, kami akan catat dan kami bahas lebih lanjut ini
supaya tadi pengguna tol juga merasakan manfaatnya langsung, terus kami juga merasakan, jadi dua-duanya. Sehingga menurut kami kalau dua pihak ini mendapatkan manfaatnya, kira-kira akan meningkatkan peran jalan tol ini bagi masyarakat. Akan kami bahas lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Kami analisa lebih lanjut juga barangkali dari Bapak yang lebih tahu dan terinput lebih banyak dari masyarakat daripada kami, sehingga nanti kami perlu melakukan diskusi atau dialog lebih lanjut gitu ya Pak. Terima kasih Pak Kennedy. Dan kembali, terima kasih Pak. Ya, evaluasi yang ada. Mengingat waktu sudah habis kan pukul 12 dan oh ya, sesi terakhir untuk 3 penanya terakhir. Kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Industri Pariwisata. Nah, peserta yang terhormat, khususnya Pak narasumber dan Bapak CM yang sudah menyampaikan tadi, sangat menarik. Karena kalau dilihat dari tujuan pembangunan jalan tol, ada 3. Sangat-sangat di samping meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan pengembangan wilayah jalan tol dan menunjang perekonomian ekonomi. Nah, dari sisi pariwisata, kami melihat pengalaman sehari-hari terkait dengan kunjungan para wisatawan baik Nusantara dan mancanegara. Tentunya jalan tol ini sangat bermanfaat, khususnya di lingkup dinas pariwisata, khususnya juga di layanan masyarakat umumnya. Pengalaman waktu event-event kemarin, memang walaupun di acara-acara keagamaan, event-event, memang pariwisata dilibatkan. Nah, jalan tol khususnya PT Jasa Marga sangat membantu, ada akses yang memudahkan. Jadi para pengguna jalan diberi kemudahan seperti saat ke lokasi acara diberi kemudahan seperti saat pergi dibantu untuk tidak membayar jalan tol, tapi saat pulang bayar. Tapi kalau dilihat dari jumlah memang agak murah. Jadi mungkin sekitar pengalaman saya juga ada teman-teman yang khusus yang pembawa kendaraan, setiap tahun mereka ini yang membawa kunjungan tamu-tamu. Jadi sangat memudahkan dan sangat membantu. Itu keterkaitan dengan menunjang pariwisata. Dan salah satu juga yang ingin saya tanyakan bahwa akses-akses tadi yang seperti disampaikan oleh Pak CM tadi, bahwa ada kemudahan di samping orang lelah ngantuk karena ada item yang menunjukkan bahwa saat diari agar tips agar selamat berkendara di jalan tol, ada item beristirahat di rest area ketika lelah atau istirahat. Nah, bagi pengalaman bagi kunjungan wisatawan semisal para pengendara ataupun yang membawa kendaraan, misalnya ingin terus di tempat daerah, fasilitas-fasilitas apa yang nantinya akan diberikan oleh pihak PT Jasa Marga. Karena orang kalau berkunjung, kalau dilihat mungkin di Indonesia atau di luar, akses ke jalan tol kita view yang sangat destinasi, kalau melihat destinasi yang sangat bagus. Orang naik bus, pengalaman berkunjung event-event ke Bitung, saat berjalan pemandangan gunung di depan. Jadi kalau melihat di negara-negara luar, mungkin di Indonesia khususnya Sulawesi Utara yang punya view yang sangat menarik. Nah, bisakah lewat Jasa Marga fasilitas tadi, ada mungkin fasilitas Alfamart atau Indomaret yang mungkin akan disiapkan di rest area, tapi mungkin belum dibuka ya Pak ya. Jadi mungkin di situ ada tempat-tempat yang menarik kunjungan, misalnya saat rest mereka di samping lelah, mereka boleh menikmati pemandangan, seperti ada foto-foto view. Nah, di situ kita bisa kasih edukasi sosialisasi, artinya ada pamflet-pamflet yang menyatakan bahwa masyarakat harus hati-hati di jalan, seperti sosialisasi ada, seperti yang saran-saran tadi untuk keselamatan para pengunjung. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan, sekalian informasi bahwa dalam waktu dekat kita akan ada persiapan tanggal 13 sampai 15 ada Hari Nusantara yang akan dibuka oleh Presiden RI, yang merupakan kunjungan yang pertama. Info masih mungkin tentatif, tapi sudah diinformasikan tanggal 13
ada acara untuk Hari Nusantara. Bertepatan dengan besoknya ada acara juga pesona event yang di Bitung. Kemudian juga ada rencana 14 sampai 15 Desember ada Hari Terumbu Karang. Jadi terumbu karang nasional dan dihadiri juga secara tamu-tamu dari negara. Jadi sementara pemerintah provinsi mengadakan rapat, mungkin rapat baru sekali. Jadi ada keterangan coba dari Dinas Perhubungan, ada dari Bapeda, ada dari pemerintah kabupaten kota, ada lintas orang dari Dinas Perikanan. Jadi itu info-info yang nantinya event yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian di rencana sih sebenarnya bulan Desember di pertengahan sebelum di antara ada pertemuan Miss Universe Asia, tapi minggu kemarin 2 minggu lalu ada penundaan, jadi mungkin rencana sudah ditetapkan nanti di 2025, rencana di 24 sampai 28 April. Artinya mengantisipasi ada lonjakan-lonjakan, menghemat waktu, mungkin mereka menghindari supaya jangan terjadi kemacetan di akses jalan yang biasanya, tapi dengan adanya jalan tol mungkin lebih banyak mereka ke akses jalan tol. Jadi mungkin keselamatan dan mungkin penyiapan juga para pengunjung nantinya, mungkin para driver yang nantinya mengantar, mungkin karena kesibukan dengan tas dan kesiapan misalnya seperti e-tol. Jadi kalau misalnya kurang tanpa disadari biaya e-tol sudah habis dalam saldo, bisa saja di bagian pintu-pintu pas masuk lewat jalan tol sudah disiapkan, tinggal tukar OIN 100.000 kayak kartu. Kayak kemarin kita harus turun langsung pengisian di konter-konter yang ada disiapkan di jalan tol. Kalaupun bagusnya disiapkan di tempat yang saat melintasi, saat scan, nah pas di situ mungkin ada petugas-petugas, mungkin kenapa dia agak lambat atau berarti biaya tolnya mungkin sudah berkurang. Ya mungkin langsung diganti, karena orang kalau ini ke rapat atau menghadiri event, mereka tidak mentang-mentang membeli misalnya 100.000 tukar, mengingat waktu akan mempercepat seperti tadi Pak dari Perhubungan, karena saudaranya tidak bisa menghadiri. Nah mungkin itu yang bisa disarankan sekaligus untuk biaya tol. Memang agak mahal bagi yang pengguna jalan biasa, tapi bagi kebanyakan kita yang darurat mau ke kantor ataupun ada kunjungan seringkali terabaikan. Tapi bagaimana cara dari PT Jasa Marga menarik barang, jadi rugi sedikit tidak apa-apa, tapi bagaimana memancing supaya akses jalan tol semakin banyak orang minati. Jadi kita rugi sedikit untuk mengurangi biaya e-tol, tapi ke depan karena uangnya artinya dengan bonus-bonus atau mungkin dengan biaya itu, tapi kita sudah memancing pelanggan masuk di jalan tol sana agak murah. Jadi memancing dulu, jadi rugi sedikit tapi memancing pengguna jalan, lama kelamaan bisa banyak orang akan melewat jalan tol, terutama untuk para pengguna jalan yang dari pegawai-pegawai ataupun yang lainnya. Bagi sebagian masyarakat itu dianggap paling mahal, tapi yang mempercepat tugas biar berapa tuh bayar. Artinya memanfaatkan fasilitas yang sudah dikasih pemerintah lewat BUMN. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Terima kasih dari Ibu Fani. Ya, terima kasih Ibu Fani dari Dinas Pariwisata. Hari ini saya menjadi bangga dan tepat sekali Mas Rizky bahwa jalan tol itu miliknya pemerintah. Kami hanya dipasrai untuk mengelola selama masa konsesi, dan pemerintah sudah investasi sangat besar pakai APBN, APBD, pakai dana loan segala macamnya. Termasuk kami mengundang dari Dinas Pariwisata juga tadi dalam rangka 3 tujuan mestinya harusnya tercapai, saat ini baru kecil sekali tercapainya. Ada beberapa ide tadi dan beberapa informasi terima kasih sekali Bu. Misalnya untuk tanggal 13 sampai 15 Hari Nusantara, Hari Terumbu, kemudian nanti akan ada pertemuan Miss Universe. Terima kasih informasinya. Hal yang serupa kami sudah pengalaman dengan Sinode Pak Pendeta. Jadi dulu setelah kami amati beberapa kali kok
terkaget-kaget kalau ada acara tiba-tiba apa namanya Banyak. pengguna banyak. Banyak. Bahkan sempat terjadi beberapa kemacetan. Akhirnya saya sendiri jadi memikir ini ada lewat jalan tol kok malah macet. Akhirnya Pak Pendeta dan Bu Fani, kami bersama tim berkunjung ke Sinode. Akhirnya sekarang setiap mau ada event, kami mendapatkan jadwalnya, terinfo oleh Sinode tanggal sekian mendapatkan jadwalnya, sehingga tim kami langsung menyiapkan diri. Termasuk tadi usulannya petugas pengisian di jalan tol. Terima kasih sekali masukannya. Kami kemarin juga melihat orang misalnya mau keluar ke arah Manado harus berhenti di seberang, harus jalan kaki, kemudian menunggu kalau nanti ada orang lewat harus berhenti dulu, balik lagi gitu. Ini perlu kami pertimbangkan untuk menjadi lebih efektif. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi Bu Fani terkait di rest area. Jadi di dalam peraturan pemerintah itu rest area itu ada 3 tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Gitu. Tentu saja A yang paling besar, kemudian B yang menengah, dan C yang paling kecil. Nah, untuk ukuran jalan tol kita ini sesuai persyaratannya diminta menyiapkan tipe C. Tipe C dulu. Tipe C itu fasilitas yang paling mendasar adalah tempat ibadah dan toilet. Gitu. Kami sudah menyiapkan itu kalau dari sini di jalur dari Manadonya ada di kilometer 3, kemudian di sebelah kirinya di kilometer 17. Itu sudah kami siapkan. Nah, sekaligus kami infokan Bapak Ibu semuanya, pemerintah sudah merencanakan bahwa kalau ini terus berkembang, nanti tipe C ini harus naik ke tipe B, tipe A, sehingga pemerintah menyiapkan lahannya sudah dipersiapkan untuk menuju tipe A. Kalau tipe A itu 7 hektar, Bapak Ibu semuanya. Kalau tipe C itu sekarang yang sudah dibebaskan 4 hektar ya. 4 hektar yang 3 hektar dalam proses pembebasan. Sehingga di sana ada lahan yang kami saat ini juga menyiapkan, kalau selain untuk berhenti, ya kami nanti akan mengkoordinasikan barangkali dengan Pak Sampanai atau tim yang dari Alpirva, bagaimana kalau itu bisa kita manfaatkan untuk kendaraan-kendaraan berhenti di sana gitu Pak. Kira-kira karena ada lahannya. Dan juga ada lahan yang lain. Setelah kami cek ternyata pemerintah itu sudah membebaskan lahan di kilometer 3 kalau dari sini sebelah kiri. Sedikit agak di atas, tapi jalan bisa kita buat menurut saya. Kalau itu dimanfaatkan nanti untuk misalnya apa namanya kendaraan-kendaraan besar itu untuk berhenti di sana. Sekarang kok kosong lahannya, yang dulu menurut cerita dipakai untuk batching plant dari perusahaan Cina ya, perusahaan Cina dan Utama Karya, itu lahan dibebaskan. Jadi ada banyak fasilitas ini yang nanti bersama-sama bisa kita gunakan, bisa menciptakan nilai tambah bagi semua pihak gitu. Nah, kemudian jadi kami terinspirasi juga dengan Bu Fani tadi cerita bahwa kalau lewat jalan tol bisa melihat ke laut dan lain-lain. Barangkali perlu justru kita siapkan, kalau sekarang nama kerennya Instagramable place, kira-kira gitu, tempat yang untuk foto-foto orang dari itu langsung mengupload ke Instagram. Kira-kira akan lebih menarik dari orang yang berwisata gitu. Dan nanti kami coba akan pilih di mana tempat itu, sehingga kalau wisatawan kita siapkan satu tempat atau bisa foto-foto di sini, itu kira-kira sangat menarik. Terima kasih, pertemuan ini membawa berkah. Terima kasih. Selanjutnya, Terima kasih nih Bu Fani ya, selaku Kabid Industri ya Bu ya, dari Dinas Pariwisata, terkait memperkenalkan Jalan Buntung ini view-nya apa aja. Jadi memang per 2 minggu lalu kami juga sudah diskusi lebih intens ya dengan Dinas Pariwisata Bitung. Jadi sebenarnya ternyata Bapak atau Ibu yang di Dinas Pariwisata Bitung lagi cari tempat nih sebenarnya sebagai entry point masuk ke daerah Bitung. Nah ini kebetulan kantor kami ini juga banyak ruangan Bu. Nah ini mungkin sebagai informasi bisa juga sebenarnya digunakan, misal ya ada kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk memancing yang mau ke arah
Bitung gitu ya. Nah ini kita sebenarnya ada tempat, itu bisa didiskusikan lebih detail Bu, untuk tempat apa, tempat memamerkan foto-foto gitu ya. Misalnya di Sulawesi Utara itu ada destinasi apa aja, itu kemarin kita sempat ada ide dengan Dinas Pariwisata itu kantor ini sebagai entry point. Di satu sisi mereka ada wadah yang baik gitu ya, di satu sisi kami juga ada lalu lintas yang pasti mampir ke jalan tol. Nah ini kami sekaligus menyampaikan informasi juga opsi seperti itu untuk Dinas Pariwisata Sulawesi Utara sebenarnya bisa dimungkinkan Bu. Nah rest area dengan misalnya entry point di kantor ini, kita juga bisa mampir di rest area itu kan Gunung Kelabat ya. Gunung Dua Saudara itu view-nya bagus. View-nya bagus. Terus di kantor ini belakang ini juga kalau pagi-pagi itu ya kita olahraga itu view-nya Gunung Kelabat. Jadi memang jalan tol kita ini dari sisi pemandangan itu sangat baik. Terus kalau di kilometer 3536 itu ya mau ke arah Bitung itu view-nya laut tuh. View-nya laut terus pelabuhan. Jadi memang dari sisi pemandangan sangat layak sih, sangat layak dijual. Nah, izin nanti mungkin dari Dinas Pariwisata Bu, kalau ada kegiatan ya yang sifatnya internasional, jadi kami juga bisa mungkin ya dilibatkan, disampaikan informasi sebagai value added ya di Dinas Pariwisata juga bahwasanya ada jalan tol nih yang secara pemandangan bagus. Mungkin itu tambahan izin dari saya Bu Fani, terima kasih. Sekali masukannya yang pertama dari efisiensi, berarti Ibu sudah merasakan dan kurang lebih juga sudah berhitung ya Bu, seperti yang disampaikan oleh tim kami tadi bahwa lewat jalan tol dan lewat non tol itu selain aman, nyaman, lebih cepat, kemudian juga ada efisiensi di BBM ya Bu. Ya baik, nanti tim kami akan mohon izin akan datang ke Ibu supaya bisa datanya bisa dari pengalaman Ibu kira-kira berapa, pengalaman kami berapa, itu supaya kita berbasis data gitu nanti. Terima kasih Ibu atas pengalaman itu. Kemudian untuk tarif tol seperti yang lain, terima kasih sekali ada masukan ini seperti yang kami sampaikan ke yang sebelumnya juga kami akan mendiskusikan lebih lanjut ini supaya memberikan benefit kepada para pengguna jalan. Kemudian harga kartu tol itu awalnya kami dari bank, jadi semua kartu itu dari bank akan kami diskusikan lebih lanjut. Ya yang jelas ada harganya dari bank, terus kemudian dari pihak itu memang ada sedikit mengambil keuntungan ya karena membeli di bank dan jadi bukan dari kami, kartu tol itu awalnya dari 4 bank tadi, Bank BCA, BNI, BNI dan Mandiri gitu, semua dari bank ini nanti akan kami diskusikan untuk dari bank bisa memberikan harga yang pas untuk para pengguna jalan. Kemudian untuk fasilitas di SPBU, kalau fasilitas A sama B masih ada SPBU. Fasilitas C sebenarnya tidak wajib ada SPBU, tapi boleh ada SPBU gitu. Nah, di sini sudah kita siapkan lahan yang cukup besar. Saat ini kami juga sedang bertemu dan mendiskusikan dengan beberapa investor. Jadi kalau yang menyiapkan SPBU itu sama sekali bukan jasa marga, kami menyiapkan lahannya saja. Kemudian ada investor yang nanti juga bekerja sama dengan Pertamina. Nah, ini juga selain dari Ibu juga banyak sekali yang usulan sebaiknya di rest area ada SPBU. Ya, termasuk para Bapak Ibu semuanya yang usaha di UMKM. Kemarin kami juga banyak ketemu. Pemicu utamanya supaya UMKM bisa hidup adalah ada yang besar, ada SPBU. Kalau ada SPBU berarti ada orang pengunjung yang pasti ke situ, yang mungkin perlu beli rokok, perlu beli makanan, perlu beli souvenir dan lain-lain. Sehingga kalau SPBU-nya ada, UMKM baru bisa dihidupkan.
Tapi kalau UMKM dipaksakan hidup di situ tanpa ada SPBU, ada yang memberikan saran ke kami, itu agak sulit. Jadi demikian Bu. Terima kasih sekali Bu Ani Makalo. Ya. Pimpinan daripada PT Jasa Marga, dari kepolisian, kemudian rekan kami dari Dinas Perhubungan juga begitu, Bapeda dan teman-teman, ada Alfi, Ilvan juga, dan teman-teman sekalian tidak bisa satu persatu. Puji Tuhan kita bisa bertemu dan saya bisa berbicara saat ini, sekalian menginformasikan bahwa jalan tol ini ada keterlibatan kami juga. Dan juga dari Bapeda, sebenarnya dari Bapeda mesti kasih materi ini. Jadi begini Pak, pertama terkait dengan tarif. Terkait dengan tarif, kami sudah membuat, waktu kami di provinsi sudah membuat usulan untuk pengurangan tarif. Tetapi yang dibalas dapat kenaikan tarif. Itu dia berdasarkan indikator-indikator yang ada di Permen PUPR. Jadi memang agak senang hati kalau untuk pengurangan tarif. Jadi indikator-indikator yang tersebut yang membuat tarif itu harus naik. Dan kami pemerintah sudah minta untuk mengadakan penurunan. Dan yang berikut adalah terkait dengan uang elektronik. Nah, uang elektronik ini selalu menjadi masalah ketika membayar, apalagi berkaitan dengan tarif. Kalau berkaitan dengan tarif dalam ilmu perhubungan itu ada willing to pay, ability to pay, dan have to pay. Kalau di bandara have to pay, kalau tidak have to pay, ini boleh masuk. Nah di sini apa ini dia? Berarti di sini ability to pay, kemampuan untuk membayar, bukan kerelaan untuk membayar. Jadi harus memang disesuaikan. Tapi usul kami agak begini, masyarakat di Manado. Yang pertama, belum digital minded. Yang kedua, pembayaran gaji pun masih manual, belum transfer. Ada banyak yang manual. Apalagi yang driver itu dia terima manual, banyak yang manual. Penggunaan kartu ATM aja menurut pengamatan kami masih kurang. Apalagi penggunaan daripada uang elektronik. ATM aja masih main itu aja pegang. Coba ke inti. Istimewa. Apalagi yang uang elektronik, kartu debit aja masih jarang. Makanya usul kami, kalau boleh ada satu loket yang mix, manual dan digital, tunai dan elektronik. Biar masyarakat sendiri yang menilai, membedakan. Kalau mau cepat, tentu sedia kartu elektronik. Kalau mau antri, ya cuma ada satu loket, silakan antri panjang di situ. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembatasan operasional kendaraan tonase besar. Kami di Manado juga sudah melakukan pembuatan daripada perda tersebut. Ada Perwako nomor 28 tahun 2023 terkait dengan pembatasan operasi kendaraan untuk tonase besar di atas MST 5 ton. Nah itu dia, kalau mau terkait dengan ini dia untuk kapal Manado Bitung kan ada tiga wilayah, yaitu Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Kalau cuma Manado sendiri yang sekeluar, agak masih timbang. Minut juga harus kasih keluar, Bitung juga kasih keluar. Sebenarnya kemarin kami dipanggil oleh Sekretariat Kepresidenan terkait dengan aturan ini. Sebenarnya harus kasih keluar provinsi ini, provinsi. Tapi kasih keluar. Akhirnya sudah terdesak, akhirnya Manado yang kasih keluar dulu. Silakan. Ah itu dia langsung terjadi ada juga kelancaran yang terjadi karena ada perlintasan yang harus dilalui oleh kendaraan tonase besar sesuai dengan daya dukung jalan. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jangan semua tonase besar kemudian lewat di jalan-jalan kecil ini, akhirnya hancur. Lebih banyak biaya lagi untuk dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan. Kemudian yang terakhir, pengembangan jalan tol. Mungkin kalau poin to poin
masih kurang poin-poin Manado itu. Harus ditambah untuk dalam kota, Manado dalam kota, ke bandara ataupun ke Minahasa, Tondano, Minsel sampai di Jembatan Kaya sesuai dengan ada perencanaan dari Bapeda. Tinggal mau dipilih mana yang ke bandara kah, mau dalam tol Manado, dalam kota Manado, atau yang ke kayak ke Bolmong untuk kawasan industri Bolmong. Kimong. Jadi itu dia. Dan kemudian yang terakhir sebenarnya Pak, ini pengembangan daripada Manado itu ini untuk pertumbuhan ekonomi sebenarnya cepat sekali kalau gate-nya berjalan lancar. Ini sekarang gate-nya berjalan pelan. Jadi pertumbuhan ekonomi masih tergantung dari situ. Jadi mudah-mudahan kalau gate-nya berjalan lancar, kemudian untuk ekspor impor kita, keran-kerannya mesti dibuka. Karena kalau keran-kerannya ditutup, cuma terbatas saja dengan barang-barang tertentu, nah itu dia masih menjadi hambatan bagi kita. Kira-kira itu dari kami. Nanti ada teman kami dari Bapeda yang harus menyampaikan untuk jalan tol ini. Terima kasih. Ya, Kak Disub Manado, tadi ada usulan barunya kalau saat ini yang memang yang kita kenal ATP dan BTP, tapi ada satu yang F2P ya Pak. Ya. Oke, kemudian yang kedua loket, saya disampaikan bahwa masyarakat Manado masih banyak yang manual mandate, sehingga loketnya diusulkan ada loket yang manual, ada loket yang elektronik. Ya, terima kasih Pak atas masukannya, kami juga merasakan demikian. Ya, seperti tidak semua, tapi masih ada banyak yang manual mandate, kira-kira gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadisub. Mungkin dua lagi Pak Abed ya dari. Beliau juru kampanye Pak, jadi lumayan bagus. Saya Dani dari Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, jabatan saya Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Pertama-tama yang terhormat dari pihak Jasa Marga, kemudian dari kepolisian dan Bapak Ibu sekalian, baik dari Minahasa Utara, dari Manado, para Kifa dan Bapak Ibu yang sama-sama mengikuti. Kami memang kebetulan mengikuti sekali jalan tol sejak itu direncanakan awal Pak. Makanya jalan tol kalau belum digunakan, kemudian ada keluhan-keluhan dari Jasa Marga, itu bikin pusing kepala kami. Sejak saya di Kabit Tata Ruang, pernah juga ikut mempresentasikan di depan banyak investor di Jakarta, di badan pengelola jalan tol di Jakarta. Akhirnya laku dan boleh terbangun. Beberapa informasi yang perlu saya sampaikan terkait dengan presentasi tadi. Pertama, di periodisasi yang baru ini, jadi ada presiden baru kita, kemudian beberapa aturan main kita, mulai dari dokumen perencanaan tingkat nasional, kemudian daerah juga ada yang baru. Jadi RP rencana jangka panjang nasional sudah ditetapkan, dan alhamdulillah masih sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ada juga menyebut bahwa Sulawesi Utara masih menjadi pintu ke Asia Pasifik. Berarti itu masih sejalan karena kita masih mempertahankan itu. Kemudian di dalam RPJMN yang masih draft, sekarang kan setelah dilantik, paling lama 6 bulan sesudah Presiden dilantik, itu harus ada RPJMN ditetapkan karena harus ada visi-misi. Kalau di daerah kita masih menunggu siapa yang menang, kemudian kita melanjutkan menyusun karena sekarang masih ada teknokratik. Nah di situ masih sama karena di RPJPN itu menyebutkan sama, berarti di RPJMN juga harus menyebutkan sama, masih tetap. Kemudian kita juga di Sulawesi Utara diberi ada tema khusus, yaitu untuk
pariwisata, ekoturisme, kemudian juga perikanan. Nah ini agak sejalan juga karena kita salah satu produsen perikanan terbesar di Indonesia. Kemudian dia sudah jadi apa? Ada satu tugas tambahan karena IKN itu ada di tetangga kita. Jadi Sulawesi Utara juga jadi salah satu berada IKN dan wajib menopang IKN. Nah ini semua adalah peluang-peluang terbesar ya. Bisa juga memanfaatkan jalan tol. Cuma memang belum termanfaatkan dengan baik. Nah ini kesempatan beberapa kali ada perdagangan kita bagaimana untuk di dalam sini. Kalau di jalan Sudirman sulut kan itu. Bisa dimanfaatkan maksimal. Pertama-tama kita sudah menguji tata ruang provinsi juga karena tata ruang dari kabupaten kota itu harus dievaluasi oleh provinsi juga. Jadi kita sudah menguji bahwa tidak akan ada lagi membangun gudang-gudang yang jauh dari exit tol, baik di Bitung, di Nusa Utara maupun di Manado. Jadi kalau di kawasan Manado dan Nusa Utara itu di Maumbi dan di sepanjang jalan Ring Road. Kemudian di Nusa Utara ada rencana membangun gudang, tapi ada di dekat exit tol. Kemudian di Bitung juga sama. Jadi dengan begitu akan mengurangi nanti kendaraan yang akan memanfaatkan jalan yang Trans Sulawesi. Dengan demikian peluang jalan tol juga akan bisa lebih besar untuk dimanfaatkan. Kemudian informasi kedua adalah saat ini sementara berlangsung studi ada hibah dari pemerintah Amerika MCC Copec 2. Kita lagi melakukan studi tentang logistik hub. Itu rencananya akan dibangun di terminal luas. Itu jadi supply hub. Nah itu sejalan juga dengan kebijakan provinsi yang kita akan menjadikan Sulut sebagai sebuah hub. Jadi kaitannya juga dengan bagaimana kita menopang IKN. Jadi bapak-bapak ibu sekalian saat ini mimpi kita menjadikan Sulut menjadi gerbang ke Asia Pasifik kan sudah terasa. Bahkan pernah ramai sebelum COVID, tapi itu baru di udara. Jadi itu sektor pariwisata. Kalau sekarang, kalau dia kembali seperti yang lalu, terus ditambah dengan juga ekspor kita ke Singapura yang sudah jalan dari tahun 90, kemudian saat ini juga ke Narita Jepang, dan ada rencana untuk menambah dari Manado, Narita bahkan sampai ke Amerika, dan kemudian bukan cuma sampai ke Bali tapi lanjut sampai ke Sydney. Itu peluangnya akan terbuka. Kemudian kita tahu bersama 82% dari ekspor tuna Indonesia ke luar negeri itu dipasok oleh 3 provinsi, Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Tapi kita lagi berjuang kalau bisa jangan lagi ke Surabaya. Kalau untuk kita tidak mau ambil semua, walaupun semua pemasok itu berada di bagian utara, tapi paling tidak untuk ekspor ke Cina, Jepang, kemudian ke Amerika, bagaimana kalau lewat utara. Dan itu kita sudah lobby, dan pintu gerbang ke Asia Pasifik untuk sektor laut sudah terbuka kan. Kemarin sudah ada beberapa pelayaran yang ke China dan dia singgah di beberapa kota. Nah itu mudah-mudahan karena international hub port itu di bagian utara yang sudah ada baru Bitung, yang lain tidak ada. Mudah-mudahan itu tetap seperti itu. Kita akan lihat di RPJMN itu seperti apa. Kalau di Bitung cuma yang ada international hub port, berarti mereka tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai izin untuk mengekspor melalui Bitung. Nah itu kita akan bisa memanfaatkan IHP Bitung. Jadi ikan yang dari Papua, kemudian dari Maluku, bahkan Maluku Utara, itu
harus lewat Bitung. Nah itu bisa berdampak juga untuk banyak orang-orang yang akan memanfaatkan jalan tol. Demikian juga ke depan, walaupun agak masih lama, tadi sudah disebutkan Pak Jeffrey bahwa kita juga ada kawasan industri Mondo yang itu sebenarnya juga menjadi salah satu yang penyedia komoditas yang akan diekspor melalui Bitung sebenarnya. Kalau itu jalan, akan ada banyak sebenarnya kendaraan-kendaraan yang dari Pulau Mondo dan Minahasa Selatan yang bisa memanfaatkan jalan tol. Kita memang agak malu Pak, sebenarnya kita lagi punya mimpi untuk tambah jalan tol. Tapi di setiap kesempatan kalau mau bicara malu mau ngomong, karena apa? Selalu langsung diskakmat jalan tol Bitung aja belum laku minta tambah. Jadi kita punya PR membuat jalan tol Bitung itu laku dulu. Kalau sudah terbukti laku, kita agak lebih enak untuk usul. Kemudian di samping itu saya ada mencatat beberapa usulan. Buat perda ya, agak sedikit mengikat, tapi kemarin agak susah ternyata, tidak segampang itu. Tapi saya punya rencana Pak, mau mengundang Bapak mungkin ada beberapa dari kita sini juga di rapat di Pemuda nanti di awal tahun. Karena saya rencananya di bulan November akhir, tapi ternyata uang saya sudah tidak cukup untuk mengundang banyak orang dan meminta Bapak Ibu jadi narasumber. Nah, di situ kita mungkin bisa juga melanjutkan apa yang kita bahas sekarang ini. Kemudian bisakah sebenarnya Jasa Marga melalui Bitung itu ada kerjasama dengan Alfi Ilfah? Saya kurang tahu kalau sudah ada. Kemarin waktu rapat itu kita ada mengusulkan, kan ada keluhan tentang masih terlalu tinggi. Tapi memang setelah kita juga sering ke beberapa tempat di Indonesia, ternyata jalan tol yang dibangun seangkatan dengan konstruksi yang sama, mahalnya sama. Sudah sekira. Karena semua juga itu dari finance juga ada permintaan modal dari asing, dan itu yang mengikat itu. Tapi mungkin ada trik-trik lain. Jadi ada kerjasama untuk misalnya ada semacam kartu atau pembayaran bulanan. Jadi kalau ada pelanggan begitu mungkin dengan harga boleh ada harga khusus. Kemarin jawabannya tidak bisa. Mudah-mudahan sekarang dengan kepemimpinan yang baru ada trik-trik baru. Kemudian Pemda provinsi maupun kabupaten kota, kalau ada kerjasama kita mungkin boleh melalui, kalau tadi kan sudah disebutkan belum ada Bank Sulut, siapa tahu ada dengan Bank Sulut. Dan ya agak malu mau bilang kalau ada harga khusus ya, karena kita juga salah satu yang mendatangkan banyak tamu di Sulawesi Utara. Sudah ada. Kemudian juga hal yang sama untuk universitas, siapa tahu dengan mahasiswa ada kalau di tarif ya, ada tarif pelajar dan tarif pengusaha dan tarif umum ya. Kalau siapa tahu mahasiswa mungkin ada harga khusus, mungkin mereka bisa juga jadi semangat untuk lewat jalan tol. Dan terakhir tadi sudah disampaikan oleh Ibu, kalau ada jadi kerjasama dengan Pertamina untuk buat ada pom bensin, tapi kayaknya lebih ke solar sebenarnya. Kalau solar, jadi kendaraan-kendaraan besar yang saat ini sering mengganggu lalu lintas di baik Bitung, Minahasa Utara, kayaknya seluruh Sulawesi Utara itu sudah ada sebenarnya apa dia punya Pak Jeff? Bukan, yang di jalan itu kan seharusnya sudah ada lalin ya, itu lolos semua, tidak ada antrean. Tapi ternyata dengan adanya kelangkaan bahan bakar, ada lalin tidak berlaku lagi. Kita sampai mau usul tinjau lagi ada lalin dari seluruh pom bensin yang ada sekarang, karena buktinya antreannya masih panjang. Nah kalau di jalan tol kayaknya kalau ada pom bensin atau ada solar, lebih enak mereka itu lewat jalan tol, dan itu memaksa mereka juga masuk jalan tol karena mereka tambah solar
Tapi mohon maaf Alviva yang punya kendaraan yang banyak ya. Tapi mungkin mereka masih lebih suka kalau di situ daripada di jalan sebenarnya. Karena susah juga kalau kadang sudah ada 2 lajur. Mungkin dari saya itu terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Dhani dari Bapeda. Tadi ada beberapa informasi yang kami harapkan informasi ini nanti bisa bersama-sama menjadi sebuah keputusan dan bisa kita tindak lanjuti sehingga bisa meningkatkan peran jalan tol bagi masyarakat. Tadi juga kami sampaikan mengenai Pak Dhani di awal bahwa jalan tol ini diinisiasi oleh pemerintah dan masih miliknya pemerintah. Kami hanya mendapatkan tugas mengelola selama masa konsesi. Kemudian beberapa usulannya nanti yang disahkan nanti kerjasama dengan Alviva. Nanti sebentar lagi kita berikan kesempatan kepada Pak Sam dari Alvi. Kemudian kerjasama dengan Bang Sulut kita dengan senang hati yang sebelumnya belum ada. Kemudian kalau universitas nanti pelajar diberikan tarif khusus, kami akan analisa lebih lanjut Pak. Ya, kemudian kerjasama dengan Pertamina tadi juga sudah kami sampaikan, jadi kami menyiapkan lahannya. Terus kemudian kami juga sedang mencari investor yang akan mengelola SPBU. Solar. Terutama nanti solar. Yeah. Sehingga yang bisa Jasa Marga Manado itu lakukan adalah menyediakan seluruh fasilitasnya. Jadi kalau misalnya ada pengalian dari jalan nasional ke jalan tol, kami menyiapkan fasilitas-fasilitasnya supaya pengalian tersebut menjadi lebih mudah. Kami tidak bisa memaksa, tapi menyiapkan apabila karena jalan tol sifatnya adalah menjadi sebuah pilihan. Nah, kami menyiapkan diri untuk pengalian ini, pilihan-pilihan ini menjadi lebih mudah. Sekali lagi terima kasih Pak Dhani dari Bapeda, dan yang terakhir kita tutup dengan Pak Sam dari Alvi. Ya, kami persilakan. Jasa Marga yang dihormati, Bapak Ibu, para tamu undangan yang diadakan kami sekitar dari persatu. Suatu cuma satu persatu. Ya. Kami hanya mengusulkan ada beberapa pembicara tadi mengenai tadi dari Bapak bahwa ada 7 hektar untuk kendaraan itu proses kami harus berbicara. Kalau itu dipercepat, kok ada pompa bensin lebih bagus. Baru ada satu hal yang dibicarakan dari para wisata yang menarik buat kami tentang resting area yang berpemandangan bagus. Spot. Itu sampai itu ada, biar tol mahal bagaimana orang masuk. Di Lahengkong saja itu Pak, cuman mau lihat kawah itu mau masuk bayar 40.000. Cuma dapat kopi. Apakah jalan tol dengan keindahan yang ada ini tidak bisa berfasilitasi itu? Itu bagus sekali Pak. Biar apalagi orang berpemandangan di Sulawesi Utara ini mau lihat ke sana itu enak sekali. Mau lihat ke belakang bumi ke apa? Nanti kerjasama dengan ini cuma masukan ya Pak. Kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Kedua, masalah kendaraan besar yang minta harus ada aturan-aturan. Kita jangan lupa bahwa Bitung itu adalah kota pelabuhan. Dan itu kota pelabuhan itu bukan orang Bitung punya, tapi orang Sulawesi Utara punya. Bisa orang bikin aturan, tapi harus ada solusi. Kalau orang bikin aturan kok tidak ada solusi, bikin hancur orang berdiri masing-masing. Tapi kalau misalnya sudah ada 7 hektar di area tol, biar aturan apa orang bikin, tetap orang sudah betul, karena sudah fasilitas untuk kantor kendaraan betul. Karena aturan yang mau dibikin kemarin Dinas Perhubungan itu bikin aturan jam-jam.
Tapi tidak bisa, karena tidak ada solusi. Kalau misalnya jam itu berlaku, kau mana nih kontainer ini? Mau ikut tol masuk Manado harus pakai jam masuk. Mau bikin macet Manado, bro. Kemarin Manado itu, Tuminting apa semua itu masih pinggiran kota, tapi sekarang so pusat kota. Gitu. Jadi teman-teman pemanjat jalan mohon dimaklumi, bukan pohon. Janganlah tol itu menjadi itu cuma usul. Tapi yang paling usul saya paling apa itu untuk para wisata itu. Hebat. Itu cuma ya kawa itu kondeng apa 40.000 Pak dapat kopi. Tapi kalau di sini 50.000 itu masuk langsung. Makasih. Dari Pak Asia atas masukan. Silakan Pak Tam. Baik, terima kasih sekali Pak Sampane dari Alfi atas usulannya. Yang kami catat tadi SPBU-nya bisa dipercepat nih, kalau ada SPBU akan memudahkan kendaraan besar untuk bisa masuk. Kemudian yang kedua, area yang berpemandangan bagus, ya ini akan menimbulkan daya tarik. Dan yang ketiga, semua peraturan ini harus ada solusinya. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Yang terakhir ditutup oleh Pak Sampane dari Alfi. Saya kembalikan